Nah, ini satu peristiwa ke depan yang dahsyat menurut saya. Perubahan di Indonesia ini jauh lebih mengerikan nanti, karena ini udah menyangkut hajat hidup orang banyak tapi diabaikan. Nah, dalam perspektif itu dikaitkan dengan ilmu hukum, kan cocok dengan pasal 33 ayat 3 itu. Jadi kenapa hari ini rakyat tidak sejahtera, minimal masih banyak yang miskin? Karena pemimpinnya yang bikin miskin. Ini namanya kemiskinan struktural. Mungkin yang ahli-ahli ekonomi lebih jago. Saya temukan ini dosa-dosa struktural mereka. Mereka ini pendusta agama, tapi tetap dipercaya, tetap dijilat. Karena para pendustanya ini nggak punya lain kecuali tadi isi tasnya itu. Dan isi tas itu main dengan konglomerat yang ada. Nah, disitulah ada surat Al-Ma'un. Ara'aitallazi yukadzibu bidin. Tahu kamu siapa pendusta agama? Mereka yang menghardik anak miskin, tidak beri makan orang miskin, lalai sholatnya, berlaku ria, pencitraan aja sampai masuk gorong-gorong gitu, dan tidak membantu. Nah, itu konsep besar saya, betapa cerdasnya presiden yang kita harapkan untuk ke depan ini mampu mengelola sumber daya alam yang ada di kita. Anda harus jangan pikir kita ini Masya Allah. Dulu 350 tahun lalu, tambah 76 tahun lalu, Belanda ke kita ngapain? Kan cuma soal rempah-rempah. Iya. Sekarang bukan lagi rempah-rempah, ada nikel, ada batu bara, ada emas. Dahsyat. Dahsyat. Hasil laut, hitungan saya kurang lebih 500 triliun per tahun, tinggal dibagi berapa. Jadi Indonesia ini kaya raya, bos. Cuma dipimpin oleh para maling yang brengsek ini gitu loh. Saya tidak nyinggung nama orang ya. Tapi ini mekanisme kenapa kok begini. Nah, disitulah ada surat Al-Ma'un. Ara'aitallazi yukadzibu bidin. Tahu kamu siapa pendusta agama? Mereka yang menghardik anak miskin, tidak beri makan orang miskin, lalai sholatnya, berlaku ria, pencitraan aja sampai masuk gorong-gorong gitu, dan tidak membantu. Al-Ma'un, bos. Kaitan dengan sekarang apa? PPKM itu melanggar surat Al-Ma'un. Orang kecil dipentungin, bahkan didenda sampai 5 juta. Itu semua ada. Orang mau cari nafkah susah, ditambah lagi sekarang PPKM, ditambah lagi kayak film seri aja. Ini kan nggak worth it di dalam konteks memimpin. Pemimpin itu adalah orang yang mampu merubah keadaan dari tidak baik menjadi baik. Itu pemimpin, nggak usah sok-sok pinter lah. Apa sekarang perubahan yang terjadi sejak zamannya dari mulai Soekarno, SBY? Jadi pemimpin itu dari yang tidak baik menjadi baik. Iya. Kalau jadi dari tidak baik tambah buruk, itu pemimpi. Bukan pemimpi, bahkan pendusta tadi, pendusta. Bos. Nah, sekarang ini lebih banyak pendusta tapi dijilat. Buzzer itu kan penjilat luar biasa itu. Karena dibayar sampai 94 miliar. Kita mengerti betul. Nah, inilah yang harus kita sama-sama public enemy. Jadi jangan ada bicara kebencian kita. Ini bicara harta benda kita semua, nyawa kita semua, kelangsungan hidup kita semua. Anda hari ini boleh enak, belum tentu anak istri Anda nanti lebih baik. Begitu juga cucu-cucu kita nanti. Ini kan kita tahu teori lingkungan hidup kan harus sustainable. Kalau nggak sustainable untuk apa bicara lingkungan hidup? Tapi kita cara kelolanya berbeda. Lingkungan hidup digabung sama kehutanan, nggak bisa itu. Menterinya itu teman saya sekelas tuh, Siti Nurbaya. Ya, sekelas saya sama dia. Sekelas di S2, S3. Nah, jadi dalam konteks itu kok ilmu yang dia pakai nggak ngerti. Karena dalam konteks
konteks lingkungan itu harus punya kemampuan memahami materi, energi, dan informasi. 3 besar inilah yang membuat lingkungan itu jadi bagus, sustainable gitu. Energinya gimana, materinya gimana, informasinya apa. Nah, dalam perspektif itu dikaitkan dengan ilmu hukum kan cocok dengan pasal 33 ayat 3 itu. Oke. Jadi kenapa hari ini rakyat tidak sejahtera, minimal masih banyak yang miskin? Karena pemimpinnya yang bikin miskin. Ini namanya kemiskinan struktural. Oke. Kemiskinan struktural, mungkin yang ahli-ahli ekonomi lebih jago. Saya perspektif hukumnya aja. Saya temukan ini dosa-dosa struktural mereka. Mereka ini pendusta agama. Oke. Tapi tetap dipercaya, tetap dijilat. Karena para pendustanya ini nggak punya lain kecuali tadi isi tasnya itu. Dan isi tas itu main dengan konglomerat yang ada. Yang membuat dia dibiayai, jadilah boneka dia. Dia merasa sur sendiri. Padahal dia menghancurkan dirinya sendiri. Oke. Nah, ini satu peristiwa ke depan yang dasar menurut saya. Perubahan di Indonesia ini jauh lebih mengerikan nanti. Karena ini udah menyangkut hajat hidup orang banyak tapi diabaikan. Oke. Ya. Persoalan seriusnya ada 2. Ukuran kesuksesan itu kan dalam konteks kepemimpinan tadi mampu merubah keadaan. Nah, kita lihat sekarang ukur satu-satu. Terakhir ini yang Jokowi. Apakah terjadi perubahan lebih baik atau enggak? Kalau udah tahu enggak lebih kok didukung terus tuh gimana otak itu? Oke. Itu bukan saya benci ya, enggak. Saya sayang Jokowi itu presiden kita kok. Subjektif ya. Iya, subjektif dong. Iya. Tapi dikemas secara objektif. Iya, iya. Melihat fakta-fakta, bukan kebenciannya. Nah, itu teori yang saya osjubedil itu. Oke. Maka oleh karena itu tidak mengurangi hormat dengan siapapun, terutama saudaraku Presiden Republik Indonesia, jangan tersinggung ya. Anda sadar diri, dalam petitum saya kasih kesempatan untuk taubat. Luar biasa. Kalau nggak mau taubat, Anda mundur. Kalau enggak, nanti rakyat bergerak memundurkannya. Itu konsepnya sederhana aja. Tobat itu maksudnya mengubah kebijakan. Iya. Oke. Kan tobat itu ada 3. 1 mengakui kesalahan. 2 tidak akan mengulangi lagi. 3 mengganti. Ganti. Nah, gantilah kebijakan-kebijakan yang jangan sampai rakyat dimiskinkan. Oke. Dengan listrik, Iya. PLN, itu menurut hemat saya sumber daya alam yang dikuasai oleh listrik ini paling besar. Oke. Ya, setelah itu BRI, setelah itu yang lain-lain lah. Oke. Itu PLN sekarang ini masya Allah, kita bayar pet sedikit aja didenda. Tapi bagaimana mendistribusikan nilai-nilai listrik untuk kesejahteraan, juga kehutanan. Pernah sahabat saya MS Kaban jadi menteri kehutanan, saya kritik, Ban, lu jadi menteri, masyarakat seputar hutan tetap miskin. Apa artinya kau? Padahal dia ambil sumber daya dari situ. Oke. Nah, cuma gitu. Sudah. Itu sahabat saya ya. Artinya saya bisa ngomong gitu karena selama ini bersama terus. Tidak bermaksud destruktif tapi membangun. Nah, lihat ukur kebijakan para menteri yang ada. Kan yang dilihat dapat fee-nya. Seperti free apa ini juga apa namanya Freeport juga. Wah, kita kan tahu lah bagaimana fee-nya yang beredar. Waktu rekaman yang nggak boleh diperdengarkan yang di DPR tuh gimana tuh. Tapi ini udah di depan mata, nggak bisa berubah juga. Oke. Ya, juga ada tidak bermaksud ini ya, misalnya ada menteri yang menguasai semua hal, menteri semua urusan. Ini juga dibiarkan saja. Dan anehnya lagi kemarin penunjukan untuk memimpin PPKM ini nggak ada surat keputusan. Itu dari segi tata negara kan nggak dibenarkan begitu, dan sudah digugat oleh pedagang angkringan itu. Nah, hal-hal begini bagus menurut saya digugat. Maka saya pelopori bagaimana gugat yang benar. Nah, gugatlah gubernur-gubernur di daerah, termasuk Anies. Jangan dipikir di sini enak-enak aja. Iya. Ini kita ini memang nggak ada hutan, tapi Anda lihat beton itu. Soal rumah Anda ini luar biasa. Saya senang sekali banyak gedung-gedung tinggi itu. Kelihatan. Itu kan hutan beton. Berapa investasi triliunan itu? Terus berapa kontek ke pajaknya? Mana hasilnya? Yang saya tahu ada kurang lebih 150 triliun APBD. Iya. Tapi mana konversinya buat rakyat Jakarta? Nggak nyampe dah 150 triliun APBD. 100, Adalah. 100 kurang. Iya, dengan segala hal-hal yang nggak terdeteksi kan banyak kita tahu lah. Nah, kalau pakai surat Al-Anfal ayat 1 dan ayat 41 itu ada tentang gonima. Saya sudah ingatkan Anies dalam pengertian gonima. Di situ harus 20% buat rakyat miskin.
buat di jalan Allah, buat Ibnu Sabil, ada surat Al-Anfal. Nah sekarang mana konsep 20% buat rakyat? Nggak ada, bagi-bagi ke sekitarnya itu aja. Mungkin G. Salifah lebih tahu. Teman kita. Tapi maksud saya tidak menggunakan, dia sahabat saya, bahkan adik lah dalam konteks HMI juga. Saya mengingatkan, kalau ini tidak dijalankan, Anda kena surat Al-Maun. Oke. Apalagi pakai vaksin, kasihan rakyat bagaimana itu loh. Nah, ini yang saya maksud, gerakan-gerakan yang gini, seperti saya lihat sahabat saya juga Babe Aldo bikin MPR, Majelis Penderitaan Rakyat. Ya, itu benar. Tapi mana yang ngurusin begitu-gitu, saya kira sekilas ntar juga hilang lagi tuh. Oke. Yang mudah-mudahan nggak hilang. Nah, ya. jangan, maka harusnya terstruktur, masih bikin ke pengadilan, gugat. Apa yang nggak benar dari rejim ini? Jangan cuma Jokowi, karena dia bisa berkilas, itu bukan urusan saya. Ya, maka kita distribusi gugatan ini kepada tiap gubernur, bupati, wali kota. Jadi kesadaran hukum dengan sendirinya meningkat. Nah ini satu konsep yang nggak dipikirin. Maka saya kalau punya kesempatan dan ada dana, saya pengen bikin klinik hukum. Klinik hukum di tiap-tiap daerah, berseberangan dengan polsek misalnya, atau berseberangan dengan puskesmas. Karena ini nggak pernah diperhatiin. Misalnya pasal 34 UUD 45, fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Pernah kita dengar rumah yatim nasional? Nggak ada sampai hari ini. Bang, siapa yang ngurus itu? Saya cuma mengingatkan aja nih, sebentar lagi Isa. Oke, habis itu kita closing. Harapan saya kita sudah menemukan public enemy tadi. Ya, orangnya siapa Anda pikirlah sendiri karena konsep saya sudah jelas. Ya. Kemudian yang keduanya. Dan Abang tidak tertarik bicara 2024? Enggak. Tertariknya adalah ASAP, as soon as possible. As soon as possible. Kalau tahun ini bisa bagus, tapi konstitusional. Jangan kita nggak konstitusional. Jangan anarkis. Jangan juga kita dialog begini juga dipersoalkan lagi nanti. Ini aspirasi. Nggak disetujui nggak apa-apa kan. Konstitusional. Itu pesan-pesan moralnya. Last word Bang kepada sobat RH sekalian. Sahabat RH Refli Harun yang dimuliakan Allah. Saya lebih senang itu karena kekayaan yang Anda dapat, prestasi yang Anda dapat dibawa dalam ketaatan. Jadi pesan moralnya saya kira saya menemukan teori Osjubedil ini lewat perenungan yang panjang ya, yang membuat kita betul-betul kalau bertindak secara Osjubedil semua masalah bisa diselesaikan, Bos. Saya bisa terangkan di situ ada skemanya juga. Nah untuk itu tidak bermaksud promosi, ini adalah output untuk penyelesaian masalah. Ketika orang ditanya bagaimana nyelesain masalah, banyak yang nggak ngerti. Saya bisa jawab secara konsep maupun aplikasi. Ya, insya Allah tahun ini ada perubahan. La haula wala quwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah.